Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan persoalan mengenai keseimbangan lintasan metode bobot posisi, yang mana merupakan mata kuliah dari sistem produksi. Di sini kami dari kelompok 6, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022. Dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Produksi, yaitu Ibu Eni Aryani. Sebelum kita membahas tentang persoalan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Noviati Susanti, NPM 190 320 138 sebagai ketua. Saya Ahmad Fahmi Izzuddin, NPM 190 320 159 sebagai wakil. Saya Siti Sofia Maisaro, NPM 19032010034 sebagai anggota. Saya Faisal Abriandi, NPM 190 320 172 sebagai anggota. Terima kasih rekan kelompok saya yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan membahas ke persoalan mengenai keseimbangan lintasan metode bobot posisi. Yaitu diketahui suatu jaringan kerja perakitan komponen dan waktu operasinya seperti dijelaskan pada gambar berikut ini, yaitu terdapat operasi dari A sampai dengan K dengan masing-masing waktu A sebesar 6 menit, B sebesar 8 menit, C sebesar 4 menit, D sebesar 3 menit, E sebesar 4 menit, F sebesar 4 menit, G sebesar 4 menit, H sebesar 3 menit, I sebesar 5 menit, J sebesar 3 menit, dan K sebesar 3 menit. Dan diketahui pula bahwa total kebutuhan selama 1 bulan mencapai 900 unit produk. Jumlah hari kerja selama 1 bulan adalah 25 hari kerja, atau selama 8 jam kerja per hari. Bagaimanakah pengelompokan operasi-operasi tersebut ke dalam stasiun kerja sehingga terjadi pembebanan yang paling efisien dengan metode bobot posisi? Untuk penjelasannya yaitu yang pertama, menghitung waktu siklus dengan menjumlahkan total waktu dari jumlah operasi, yaitu sebesar 47 menit. Jika dalam 1 bulan dihasilkan 900 unit produk dengan 25 hari kerja selama 8 jam kerja per hari, maka DC sama dengan waktu kerja efektif dibagi kapasitas produksi atau T per I, yaitu 25 hari dikali 8 jam dikali 60 menit dibagi 900 unit, yaitu dihasilkan 13 menit per unit. Dan dapat diketahui bahwa waktu TC lebih besar dari waktu operasi, sehingga waktu TC digunakan sebagai acuan dalam pembobotan operasi pada stasiun kerja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu B, materi pendahulu, keterangan 0 tidak ada hubungan, 1 ada hubungan di depannya, dan min 1 ada hubungan di belakang. Operasi pendahuluan A, operasi pengikut A-nya 0, operasi pengikut B sampai dengan K1, operasi pendahuluan B, operasi pengikut A-1, operasi pengikut B sampai E0, operasi pengikut F1, operasi pengikut G sampai H0, operasi pengikut I1, J0, dan K1. Operasi pendahuluan C, kemudian operasi pengikut A-1, operasi pengikut B sampai F0, operasi pengikut G1, H0, I1, J0, dan K1. Lalu ada operasi pendahuluan D, operasi pengikut A-1, operasi pengikut B sampai F0, operasi pengikut G-nya 1, operasi pengikut H0, I1, J0, dan K1. Operasi pendahuluan E, operasi pengikut A-1, operasi pengikut B sampai G0, H1, I0, J1, dan K1.
operasi pendahuluan F A-1 sampai B, operasi pengikut C sampai H0, operasi pengikut I1, J0, dan K1. Lalu operasi pendahuluan G, operasi pengikut A-1, operasi pengikut B0, operasi pengikut C sampai D-1, operasi pengikut E0 sampai dengan operasi pengikut H, I1, J0, dan K1. Operasi pendahuluan H, operasi pengikut A-1, operasi pengikut B sampai D0, operasi pengikut E-1, operasi pengikut F sampai I0, dan J sampai K1. Lalu operasi pendahuluan I, operasi pengikut A-1 sampai dengan operasi pengikut D, operasi pengikut E0, operasi pengikut F sampai G-1, operasi pengikut H sampai J0 dan K1. Lalu operasi pendahuluan J, operasi pengikut A-1, operasi pengikut B sampai D0, operasi pengikut E-1, operasi pengikut F sampai G0, H-1, I sampai J0, dan K1. Lalu operasi pendahuluan K, operasi pengikut A-1 sampai J, lalu K0. Baik, untuk selanjutnya yaitu C, bobot posisi tiap operasi dan operasi-operasi pendahulu. Operasi A waktu 6 menit, bobot posisi 47 menit, ranking 1. Operasi B waktu 8 menit, bobot posisi 20 menit, ranking 2. Operasi C waktu 4 menit, bobot posisi 16 menit, ranking 3. Operasi D waktu 3 menit, bobot posisi 15 menit, ranking 4. Operasi E waktu 4 menit, bobot posisi 13 menit, ranking 5. Operasi F waktu 4 menit, bobot posisi 12 menit, ranking 6. Operasi G waktu 4 menit, bobot posisi 12 menit, ranking 7. Operasi H waktu 3 menit, bobot posisi 9 menit, ranking 8. Operasi I waktu 5 menit, bobot posisi 8 menit, ranking 9. Operasi J waktu 3 menit, bobot posisi 6 menit, ranking 10. Operasi K waktu 3 menit, bobot posisi 3 menit, ranking 11. Kemudian dilanjutkan oleh anggota kelompok saya selanjutnya. Baik, saya Fahmi akan melanjutkan pembahasan materi. Selanjutnya dilakukan pengurutan operasi berdasarkan bobot. Nah, dari tabel yang telah kita buat sebelumnya, yang telah kita tentukan rankingnya berapa saja setiap operasi, pada tabel kali ini kita lakukan perankingan urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, dapat kita lihat di sini bobot posisinya sudah sesuai, yaitu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian lanjut. Kemudian dari proses kegiatan perakitan komponen, perlu kita ketahui berapa banyak stasiun kerja yang kita butuhkan. Nah, stasiun kerja yang kita butuhkan diperoleh dari rumus pembagian dari total waktu dibagi dengan waktu siklus. Tadi telah kita tetapkan bahwa total waktu yang kita perlukan yaitu 47 menit. Kemudian waktu siklusnya sebesar 13 menit. Dilakukan perhitungan 47 menit dibagi 13 menit, dihasilkan pembulatan menjadi 4 stasiun kerja. Nah, 4 stasiun kerja inilah yang kita gunakan untuk mengelompokkan operasi-operasi nantinya. Selanjutnya, dari perhitungan stasiun kerja didapat sebanyak 4 stasiun kerja. Pada tahapan ini, dilakukan pengelompokan setiap operasi ke dalam setiap stasiun kerja. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah menyediakan nomor stasiun kerja 1, 2, 3, 4, kemudian rankingnya, lalu operasinya, lalu waktunya, keterangan dipilih atau tidak, kemudian waktu kumulatif stasiun kerja. Nah, pada waktu kumulatif stasiun kerja ini diharapkan angkanya itu sesuai dengan besarnya waktu siklus. Nah, ketika tadi telah ditetapkan bahwa waktu siklusnya sebesar 13. Nah, harapannya
waktu kumulatifnya sesuai, yaitu sebesar 13. Namun, apabila tidak dapat sesuai dengan waktu siklus sebesar 13 menit, maka tidak apa, dengan catatan perbedaan setiap waktu siklus setiap stasiun kerjanya ini tidak terlalu besar. Misalkan pada stasiun kerja 1, waktu kumulatifnya sebesar 13, stasiun kerja 2 sebesar 12 menit, stasiun kerja 3 sebesar 11 menit, dan stasiun kerja keempat sebesar 5 menit. Inilah yang perlu dihindari karena pada stasiun kerja keempat ini selisihnya terlalu jauh dari ketiga stasiun kerja yang lainnya. Oleh karena itu, pada tahapan ini perlu dilakukan percobaan-percobaan, trial and error. Kemudian di sini dihitung efisien stasiun kerja. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu menuliskan ranking operasi dan waktunya. Kemudian keterangan di sini dipilih. Keterangan dipilih apabila waktu operasinya ini masih mencukupi dari waktu siklus. Nah, tadi waktu siklus yang telah ditetapkan yaitu 13 menit. Di sini pada operasi A sebesar 6 menit, maka 6 menit ini masih mencukupi, tidak lebih dari 13 menit dari waktu siklus. Selanjutnya pada operasi B dengan waktu 8 menit didapatkan keterangan tidak. Artinya operasi B ini tidak dipilih. Karena apa? Karena ketika kita jumlahkan waktu pada operasi sebelumnya dengan waktu operasi tersebut itu melebihi dari waktu siklus. Coba kita hitung bahwa 6 menit ditambah 8 menit yaitu hasilnya 14 menit. Yang mana 14 menit ini melebihi dari waktu siklus sebesar 13 menit. Nah, oleh karena itu pada operasi B ini keterangannya tidak dipilih seperti itu. Ketika keterangannya ini tidak dipilih, maka operasi tersebut akan digeser kepada stasiun kerja selanjutnya. Kemudian lanjut kepada operasi selanjutnya, yaitu operasi C dengan waktu 4 menit. Keterangannya dipilih karena ketika kita jumlahkan 6 menit dengan 4 menit, yaitu hasilnya 10 menit. Dan 10 menit ini masih mencukupi dari waktu siklus yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 13 menit. Kemudian lanjut kepada operasi D sebesar 3 menit dengan keterangan dipilih. Ketika kita jumlahkan waktu operasi sebelumnya, 6 ditambah 4 ditambah 3 didapatkan hasil sebesar 13 menit, maka dipilih. Nah, ketika sudah sesuai banyaknya waktu siklus, maka pada pengelompokan operasi stasiun kerja tersebut dihentikan dan dilanjutkan pada perhitungan stasiun kerja selanjutnya. Selanjutnya pada stasiun kerja kedua, yang pertama dituliskan yaitu operasi pada stasiun kerja sebelumnya yang tidak dipilih. Dalam hal ini yaitu operasi B. Di sini operasi B tidak dipilih, kemudian digeser kepada stasiun kerja kedua dengan waktu 8 menit dengan keterangan dipilih karena 8 menit ini masih mencukupi dari waktu siklus yang telah ditetapkan. Kemudian dilanjutkan pada operasi E dengan waktu sebesar 4 menit dan keterangan dipilih. Karena ketika kita menjumlahkan 8 menit ditambah 4 menit hasilnya adalah 12. Dan 12 ini tidak lebih daripada 13 atau tidak lebih dari waktu siklusnya. Kemudian karena waktu kumulatif ini tidak dapat ditambahkan dengan operasi yang lainnya, maka pada stasiun kerja kedua ini pengelompokannya sudah ditutup dan dilanjutkan pada stasiun kerja ketiga. Kemudian dilanjutkan pada operasi F dengan waktu 4 dengan keterangan dipilih, kemudian operasi G dengan waktu 4 keterangan dipilih, kemudian operasi H dengan waktu 3 dengan keterangan dipilih. Nah, ketika kita hitung 4 menit ditambah 4 menit ditambah 3 menit, hasilnya adalah 11 menit. Nah, seperti pada stasiun kerja sebelumnya, ketika waktu kumulatif ini tidak dapat dijumlahkan atau ditambahkan dengan operasi yang lain, maka pada stasiun kerja tersebut sudah dihentikan dan dilanjutkan pada stasiun kerja selanjutnya. Kemudian pada stasiun kerja keempat,
Yang pertama ditulis yaitu operasi I dengan waktu 5 dengan keterangan dipilih. Seperti tahapan pada stasiun kerja sebelumnya. Kemudian pada operasi J dengan waktu 3 menit dipilih. Kemudian operasi K dengan waktu 3 menit dipilih. Dan ketika kita jumlahkan 5 menit ditambah 3 menit ditambah 3 menit hasilnya adalah 11 menit. Dan waktu 11 menit ini tidak dapat ditambahkan oleh operasi yang lainnya. Maka pada kolom waktu kumulatif stasiun kerja ini sudah didapatkan hasil yang optimal. Lalu dilakukan perhitungan efisiensi stasiun kerja. Pada stasiun kerja pertama, ini didapatkan dari 13 menit dibagi waktu siklusnya, yaitu sebesar 13. Jadi 13 menit dibagi 13 sama dengan 100%. Kemudian pada stasiun kerja kedua, efisien stasiun kerjanya sebesar 12 dibagi 13 sama dengan 92,3%. Kemudian pada stasiun kerja ketiga, 11 dibagi 13 sama dengan 84,6%. Dan pada stasiun kerja keempat, didapatkan 11 dibagi 13 sama dengan 84,6%. Kemudian dari hasil efisien stasiun kerja tersebut dicari efisiensi rata-rata lintasan keseluruhan, yaitu dengan cara merata-ratakan efisien stasiun kerja ini. Lalu apabila ingin menggunakan rumus, dapat juga kita ketahui nilai persentase efisiensinya, yaitu dengan cara total waktu dibagi dengan banyaknya stasiun kerja dikali waktu siklus. Diperoleh 47 menit dibagi 4 dikali 13 sama dengan 90,38%. Kemudian kita cari juga balance delay-nya, berapa besar persentase delay-nya, yaitu dengan rumus 100% dikurangi efisiensi yang telah kita tentukan tadi ini. Lalu didapatkan 100% dikurangi 90,38%, didapatkan hasil 9,62%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya merupakan gambar layout. Nah, ini merupakan gambar layout dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dapat dilihat bahwa pada layout kali ini berbentuk garis lurus dan terdapat 4 stasiun kerja. Yang mana pada stasiun pertama terdiri dari 3 operasi, yaitu operasi A, C, dan D dengan total waktu 13 menit. Dapat dilihat juga terdapat garis putus-putus dari stasiun 1 ke stasiun 2 dan dari stasiun 1 ke stasiun 3. Ini menunjukkan bahwa pada stasiun kerja 1 atau hasil proses dari stasiun kerja 1 selanjutnya akan diproses lebih lanjut atau dirakit di stasiun kerja 2, dan begitu pula dengan stasiun kerja 3. Lalu yang selanjutnya adalah stasiun kerja 2 yang terdiri dari 2 operasi, yaitu operasi B dan operasi E, dengan total waktu 12 menit. Dapat dilihat juga bahwa terdapat garis putus-putus dari stasiun kerja 2 menuju stasiun kerja 3, yang menunjukkan bahwa hasil proses stasiun kerja 2 ini selanjutnya akan diproses lebih lanjut atau dirakit di stasiun kerja 3. Lalu yang selanjutnya adalah stasiun kerja 3 dengan 3 operasi, yaitu operasi F, G, dan H dengan total waktu 11 menit. Dan dapat dilihat juga bahwa terdapat garis putus-putus dari stasiun kerja 3 menuju stasiun kerja 4, yang menunjukkan bahwa hasil proses stasiun kerja 3 selanjutnya akan diproses lebih lanjut atau dirakit di stasiun kerja 4. Dan yang terakhir adalah stasiun kerja 4 yang terdiri dari 3 operasi, yaitu operasi I, J, dan K dengan total waktu 11 menit. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dari persoalan yang sedang kita hadapi ini didapat kesimpulan, yaitu stasiun kerja 1 terdiri dari operasi A, C, dan D dengan waktu 13 menit. Stasiun kerja 2 terdiri dari operasi D dan E dengan waktu 12 menit. Stasiun kerja 3 terdiri dari operasi F, G, dan H dengan waktu 11 menit.
Dan stasiun kerja 4 terdiri dari operasi I, J, dan K dengan waktu 11 menit. Terima kasih untuk rekan kelompok saya yang telah membantu presentasi pada kesempatan kali ini. Saya mewakili kelompok memohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.